Oke, jadi dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini adalah bagaimana caranya kita menyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk yang lain. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan gambar di sebelah kiri ini, ada kotak merah, kotak hijau, dan kotak biru. Ini merupakan 8 contoh persamaan persamaan identitas trigonometri yang beberapanya sudah kalian pelajari. Coba kita lihat, di sana ada yang kotak merah. Nah, kotak merah itu disebut sebagai identitas trigonometri kebalikan atau identitas kebalikan. Ini sudah kalian pelajari juga sebelumnya. Kalau misalkan kalian lihat di sini contohnya, misalkan kosekan theta itu sama dengan 1 per sin theta. Nah, ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Terus ada juga sekan theta itu merupakan 1 per cos theta, dan satu lagi kotangan theta itu merupakan 1 per tan theta. Nah, ini merupakan identitas kebalikan. Nah, kalau misalkan kalian lihat yang warna hijau, di sana ada identitas rasio atau perbandingan. Jadi, kalau yang kotak hijau itu Ibu namakan identitas rasio atau perbandingan gitu ya. Dimana kita juga sudah pelajari hal ini. Kita tahu bahwa tangen theta itu merupakan hasil dari sin theta dibagi dengan cos theta. Dan satu lagi, kotangan theta itu kan kebalikan tan theta. Berarti dia itu kebalikan dari si tangen theta ini. Boleh Ibu tulis sebagai cos theta dibagi dengan sin theta. Nah, ini merupakan dua identitas trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, walaupun kalian belum menyadari hal ini ya. Nah, yang kotak merah dan kotak hijau ini Ibu yakin kalian sudah bisa. Nah, sekarang kita lihat nih, ada kotak berwarna biru. Nah, kotak yang berwarna biru ini dia mengandung pangkat. Kalau sekilas mungkin tampak susah gitu ya, tapi kita akan cari cara yang paling gampang untuk menjelaskan identitas yang ketiga ini, di mana identitas ini Ibu namakan sebagai identitas Pitagoras ya. Jadi yang kotak biru Ibu kasih nama identitas Pitagoras. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Di sini ada 3 buah identitas Pitagoras, yang mana ketiga persamaan ini dia diturunkan dari persamaan Pitagoras. Nah, kalau misalkan kalian masih bertanya-tanya, Bu, Pitagoras itu apa? Gitu kan? Nah, coba Ibu akan kasih penjelasan terlebih dahulu ya mengenai identitas Pitagoras. Nah, misalkan Ibu punya sebuah segitiga. Misalkan ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kurang bagus ah. Perbaiki aja ya gambarnya. Nah, dimana kalau misalkan Ibu punya ini A gitu ya, ini B, ini C. Berdasarkan persamaan Pitagoras, kita bisa cari berapa sih nilai C gitu kan? Nah, C ini bisa kita cari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu hasilnya sama dengan C kuadrat. Kalau nggak percaya, cobain aja. Misalkan kalau yang kemarin di perbandingan trigonometri, kalian ada yang seperti ini. Ini 5, ini 12, ini 13. Nah, 13-nya itu dari mana? Dari sini. Nah, kalau misalkan Ibu coba, katakanlah ini C gitu ya. Nah, misalkan C sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, ini 5 kali 5, 25, 12 kali 12 itu 144. Nah,
dijumlahkan hasilnya adalah 4 tambah 5 9, 2 tambah 4 itu 6, dan 1 berarti 169. Nah ini ini C kuadrat, berarti C-nya sendiri merupakan akar dari 169, hasilnya adalah 13. Nah ini adalah bagaimana cara mencari garis miring atau hipotenusa pada Pitagoras. Nah, balik lagi ke persamaan Pitagoras yang ini. Ibu, apa sih kaitannya persamaan Pitagoras yang ini dengan identitas trigonometri? Nah, misalkan Ibu akan coba, kita akan review dulu sedikit gitu ya. Misalkan ini adalah sudut tetanya, ini sudut 90 derajat. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya bahwa ada sin theta gitu kan. Ada cos theta, ada tangen theta. Nah, sin theta itu kalau misalkan kita lihat dari ini gitu kan, dia kan depan per miring gitu ya. Berarti B per C. Cos theta samping per miring, berarti A per C. Dan tan theta itu depan per samping, B per A. Terus kalau misalkan kalian pengen tahu kebalikan dari sin theta, berarti kosekan theta itu sama dengan kebalikannya aja, berarti miring per depan. Berarti C per B. Terus kebalikan dari cos theta itu adalah sekan gitu ya. Sekan theta itu hasilnya adalah kebalikannya C per A, dan kotangen theta itu adalah kebalikannya, berarti A per B gitu ya, samping per depan. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, berarti kan kalian sudah bisa ya bagaimana membandingkan sin theta, cos theta, tangen theta, kosekan theta, sekan theta, dan kotangen theta dari sebuah segitiga sudut siku-siku. Di mana sudut yang kita tinjau adalah si sudut ini ya, sudut tetanya. Nah, sekarang balik lagi, bagaimana caranya kita menentukan identitas Pitagoras? Identitas Pitagoras ini. Ibu akan tulis lagi persamaan Pitagorasnya yang sebelah sini sebanyak 3 kali. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini juga sama, A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini juga harusnya sama dengan ya. Sebentar. Nah, gimana sih caranya kita menentukan persamaan identitas Pitagorasnya? Kalian coba perhatikan contoh berikut ini. Misalkan yang pertama ini ya, Ibu akan bagi seluruh ruasnya dengan C kuadrat. Berarti Ibu tulis A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Ini cara menulisnya, boleh kita tulis gayanya itu seperti ini ya. Karena atas dan bawahnya ini dia mengandung kuadrat, maka Ibu tuliskan di sini A per C dikuadratkan gitu ditambah B per C kuadratkan, hasilnya sama dengan C per C dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. A per C ini kita punya cos theta, berarti Ibu ganti A per C-nya menjadi cos theta, dia dikuadratkan gitu ya. B per C itu adalah sin theta, berarti sin theta dikuadratkan sama dengan C dibagi C hasilnya 1. 1 dikuadratkan hasilnya tetap 1. Oh iya, kalau misalkan untuk penulisan kuadrat pada trigonometri biasanya itu ditulisnya seperti ini. Cos kuadrat theta gitu ya. Ini juga ditulis sebagai sin kuadrat theta, hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, coba kita perhatikan contoh yang pertama, sama ya.
dengan yang sebelah sini. Coba kalian perhatikan, sama yang ini kita punya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta hasilnya sama dengan 1. Nah, kita sudah menemukan rumus identitas trigonometri yang pertama. Sekarang, rumus selanjutnya Ibu, misalkan yang ini Ibu bagi dengan B kuadrat. Berarti ini sama gitu ya, A per B dikuadratkan ditambah B per B dikuadratkan sama dengan C per B dikuadratkan. Kita punya A dibagi B itu adalah ini ya, kotangan theta, berarti Ibu tulis kotangan kuadrat theta. Ingat cara penulisannya, ditambah B dibagi B1 dikuadratkan hasilnya 1 sama dengan C per B itu adalah kosekan theta. Berarti Ibu tulis kosekan theta kuadrat, jangan lupa ya. Ini rumus yang kedua, kotangan kuadrat theta ditambah 1 hasilnya adalah kosekan kuadrat theta. Nah, kita lihat coba yang rumus yang atas. Oh, sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ketiga. Nih, jadi yang ini satunya dituliskan kedua gitu ya. Nah, ini sama. Sampai sini bisa dipahami? Satu lagi deh. Nah, misalkan yang sebelah sini Ibu bagi dengan berapa ya yang belum? A kuadrat gitu ya. Nanti tulis lagi A per A kuadrat ditambah B per A kuadrat itu sama dengan C per A dikuadratkan. A per A itu hasilnya 1 ditambah B per A itu adalah tangen theta gitu ya. Tangen kuadrat theta, satu lagi C per A itu adalah sekan theta atau sekan kuadrat theta karena dia ada kuadratnya. Berarti kita menemukan rumus yang ketiga yaitu 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kita lihat benar atau salah? Sama ya untuk rumus yang kedua ini. Nah, jadi begitulah. Ini merupakan 3 rumus identitas trigonometri di mana dalam dalam aplikasinya itu adalah kita biasanya menemukan soal yang banyak kuadratnya. Nah, bagaimana cara trik mengerjakan soal yang seperti itu? Nah, Bu, gimana sih caranya biar bisa ingat semuanya? Nah, kalau yang misalkan yang kotak merah ini, Ibu yakin kalian sudah bisa gitu ya. Kotak hijau juga sudah bisa. Kalau misalkan untuk yang kotak biru ini, identitas trigonometri ini, yang kotak biru, kalian tinggal hafalin aja rumus Pitagoras yang ini. Kalian bagi. Yang satu dibagi dengan C kuadrat, satu dibagi dengan B kuadrat, satu dengan A kuadrat. Sehingga kita punya 3 persamaan identitas trigonometri. Untuk contohnya bisa kita lihat di video berikutnya.